Buat kalian yang suka nonton film horor, pasti nggak asing lagi sama hantu-hantu Jepang. Boleh dibilang hantu-hantu di film Jepang tuh kadang memorable banget, dan kalau abis nonton filmnya, mungkin beberapa dari kalian nggak bisa tidur dan masih keinget terus. Nah, hantu Jepang itu ada banyak banget. Tiap daerah prefektur kadang punya urban legend masing-masing. Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang, khususnya di daerah pedesaan, banyak banget kuil kecil yang didedikasikan untuk para yokai atau makhluk halus di daerah itu. Jadi gak heran kalau misalnya Jepang tuh punya banyak jenis hantu dan yokai dalam cerita-cerita mereka. Sedikit info nih, makhluk halus di Jepang dibedain antara yurei dan yokai. Yurei itu bisa dibilang hantu yang berasal dari manusia yang pernah hidup. Contohnya, Uchisake Onna, Sadako, dan sejenisnya. Intinya berasal dari manusia yang pernah hidup terus meninggal jadi hantu. Kalau yokai, makhluk mitologi yang emang udah ada dari sononya. Kayak Kappa, Choche-no-bake, Jorogumo, si wanita laba-laba, dan lain-lain. Nah, sekarang yang dibahas itu Sadako, si hantu sumur Jepang. Sadako adalah nama hantu dalam film The Ring tahun 2002 yang merupakan adaptasi dari film Jepang Ringu tahun 1998. Tapi film Ringu sendiri diadaptasi dari novel Ring karya Koji Suzuki. Kalau dilihat dari penampilannya, Sadako ini mirip sama Miss K ya. Bergaun putih panjang, rambutnya juga panjang menutupi wajahnya. Sadako sendiri diceritain punya kekuatan supranatural yang diwarisin dari ibunya, Shizuko Nakamura. Kekuatannya itu nensha, semacam telekinetik yang bisa menampilkan dan memanipulasi gambar atau foto dan memunculkan foto itu di pikiran orang lain atau di atas sebuah objek. Ya pokoknya intinya bisa munculin gambar cuma dengan kekuatan pikiran. Canggih ya, kayak Mentalist. Kalau Sadako jadi mahasiswa mungkin gak perlu capek-capek ngeprint tugas, tinggal fokusin aja pikiran dan auto kecetak di kertas. Atau kalau Sadako tertarik jadi kang foto, gak usah repot-repot beli set kamera mahal, tinggal dipikirin, jadi deh fotonya. Geeks, siapa di antara kalian yang udah sadar pentingnya investasi? Good job! Buat kalian yang udah pernah berinvestasi tapi masih cari instrumen yang bisa dicoba lagi, aku mau kasih tahu salah satu instrumen investasi, yaitu Forex atau perdagangan valuta asing. Banyak orang di seluruh dunia trading Forex dan cari keuntungan di sana. Tapi buat mulai trading Forex, kamu juga harus pilih broker yang terpercaya pastinya. Nah, ini aku mau kasih tahu tentang Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka adalah pialang berjangka forex yang bekerja di bawah pengawasan regulator Indonesia yaitu Bapepti dan dianggap sebagai the most excellent broker tahun 2021 dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange. Di Okta kalian bukan cuma bisa trading dengan enak, tapi bisa juga nyari ilmu trading yang layak dan sesuai sama kebutuhan semua trader, buat trader pemula atau trader profesional. Okta nyediain weekly webinars dengan para trader yang berpengalaman dan juga punya Telegram group dengan konten yang berguna buat daily trading. Langsung cek di situs okta.id atau klik link di description box. Anyway, balik ke tadi, jadi Sadako ini tuh punya kekuatan supranatural nensha yang diwarisin dari ibunya. Kalau bahasa kerennya itu thoughtography. Istilah ini beneran ada loh sejak tahun 1913. Gara-gara dia punya kemampuan ini, dia jadi bisa bikin videotape rekaman kutukan yang ada di film. Yang kalau video rekamannya diputar, Sadakonya bisa muncul beneran keluar dari TV. Abis nonton video itu, kalian punya waktu selama 7 hari buat batalin kutukan itu. Kalau enggak, maka Sadako akan muncul dan membunuh kalian. Buat batalin kutukannya, kalian harus bikin salinan video itu dan kasih lihat ke orang lain. Kisah Sadako. Asal-usul Sadako ini beda-beda di tiap filmnya. Kalau dari novelnya, Sadako ini lahir di Sashikiji, Pulau Oshima dari pasangan Shizuko Yamamura dan Dr. Heihachiro Ikuma, asisten profesor psikiatri di Universitas Taido di Tokyo.
Emaknya Sadako, Shizuko, pernah ke pantai dan dapat sebuah patung Enno Ozunu yang hanyut di tepi pantai. Terus dia jadi punya kekuatan. Kekuatannya ya berlanjut ke anaknya. Pas Sadako berumur 7 tahun, dia dan ibunya berangkat ke Tokyo buat tinggal bareng ayahnya. Singkat cerita, ternyata banyak orang yang gak percaya kalau ibunya ini punya kekuatan. Ibunya disuruh buat buktiin kemampuannya itu. Di depan umum lagi, macam netizen ya. Sayangnya ibunya gagal buktiin kekuatan supranaturalnya. Orang-orang pun nganggap Shizuko ini pembohong dan ayahnya juga disuruh mundur dari jabatan asisten profesor di universitas. Shizuko jadi sedih dan depresi. Dia pun akhirnya mutusin buat pulang bareng Sadako ke kampungnya, Pulau Oshima. Karena depresi berat di sana, ibunya mengakhiri hidupnya dengan cara lompat ke dalam Gunung Mihara. Selepas kematian ibunya, Sadako diasuh sama sepupu ibunya. Kemampuan supranatural Sadako mulai kelihatan pas dia secara akurat memprediksi kapan terjadinya erupsi Gunung Mihara. Tapi dia nggak cerita sama siapa-siapa. Kalau kalian mikir kenapa Sadako tuh nggak diasuh aja sama bapaknya? Ya jawabannya karena bapaknya sakit dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Menginjak umur 18 tahun, Sadako pergi ke Tokyo buat gabung sama grup acting. Di sana dia juga nyempetin diri buat jenguk ayahnya di daerah selatan Hakone. Sayangnya di sana dia dapat nasib buruk. Dia diperkosa sama seorang dokter muda, Jotaro Nagao. Malangnya lagi, Jotaro Nagao ini ternyata udah terinfeksi virus cacar. Selama kejadian pemerkosaan itu, Jotaro Nagao baru sadar kalau Sadako ini mengidap kelainan testicular feminization syndrome atau biasa disebut dengan sindrom insensitivitas androgen. Kalian bisa tanya dokter buat lebih jelasnya sindrom insensitivitas androgen itu apa. Intinya fisiknya itu mirip wanita tapi secara biologis dia itu adalah laki-laki. Nah, di dalam novel itu Sadako digambarin berkelamin ganda, tapi ya dia ini laki-laki. Karena Sadako nggak pengen kondisinya ini diketahui orang, dia nyerang Jotaro Nagao yang punya penyakit cacar air. Nagao pun balas dan mukul jatuh Sadako. Abis itu dia nyeret Sadako ke sebuah sumur dan nyemplungin Sadako ke dalamnya. Nagao nutup sumur itu dan Sadako pun terkurung di situ. Sadako bertekad buat balas dendam ke dunia sebelum akhirnya meninggal di dalam sumur itu. Singkat cerita, sumur tempat Sadako ditahan dan rumah sakit atau sanitarium tempat dia diperkosa itu udah jadi tempat penginapan atau resort beberapa tahun berikutnya. Salah satu ruangan kamar penginapan itu terletak di atas bekas sumur tempat Sadako ditahan dan tepat di atas sumur itu ada sebuah TV. Disitulah kutukan itu berawal. Arwah Sadako yang punya kemampuan supranatural memproyeksikan sebuah virus cacar yang udah dimodifikasi dan dikenal dengan ring virus. Orang yang terkena virus itu bisa mati dalam seminggu. Tadi kan udah diceritain ya kalau ibunya Sadako tuh punya kemampuan supranatural dan bisa mencetak gambar atau foto di sebuah kertas cuma dengan kekuatan pikiran. Nah, kalau Sadako ini lebih canggih lagi. Dia bisa munculin gambar ke dalam media elektronik kayak TV dan lainnya cuma dengan kekuatan pikiran. Dan gak cuma gambar, Sadako juga ngirim virus. Jadi orang yang ngelihat gambarnya tuh bisa terpapar ring virus itu. Suatu hari ada keluarga yang lupa bawa pulang kaset videotape mereka. Arwah Sadako kan memproyeksikan gambar dan virus itu ke TV yang ada di ruangan tepat di atas sumur tempat dia ditahan itu dulu. Gambar itu kemudian tersimpan ke kaset videotape dan orang yang nonton kaset videotape itu akan meninggal dalam waktu seminggu. Kecuali kalian mengcopy video itu dan kasihin ke orang lain. Jadi begitulah asal mula cerita Sadako dan video kutukan yang kemudian diadaptasi jadi sebuah film. Sadako dalam kisah ini murni ciptaan Koji Suzuki alias fiksi. Tapi nggak lengkap kayaknya kalau kita nggak cari tahu apakah ini terinspirasi dari kisah asli. Sebenarnya ada banyak rumor yang berkembang soal cerita asli Sadako ini. Ada yang bilang kalau Sadako yang asli adalah Sadako Sasaki, anak kecil yang jadi korban bom atom Hiroshima. Tapi ini kayaknya nggak ada hubungannya sama kisah Sadako si hantu sumur itu, jadi skip aja. Cerita yang menginspirasi kisah Sadako ini kemungkinan berasal dari cerita rakyat Jepang Okiku dan kisah nyata Mifune Chizuko. Ayo kita bahas. Cerita nyata yang menginspirasi Sadako.
Mungkin kalian agak asing dengar nama Mifune Chizuko, tapi di Jepang dia tuh sangat terkenal karena punya kemampuan supranatural. Dan ini beneran kisah nyata. Kisahnya ini jadi inspirasi dari Koji Suzuki buat bikin karakter ibu dari Sadako, Shizuko Yamamura. Namanya tuh kalau dipikir-pikir agak mirip kan, Chizuko, Shizuko. Chizuko Mifune, kelahiran 17 Juli 1886 ini merupakan seorang wanita yang punya kekuatan supranatural dan bisa meramal. Terlahir dengan gangguan pendengaran, Chizuko ini punya kepekaan luar biasa dan empati tinggi. Kemampuan supranaturalnya pertama kali diketahui sama kakak iparnya, Takeo Kiyohara, yang bilang kalau Chizuko ini punya bakat buat meramal. Nah, ada banyak klaim keberhasilan soal kemampuan supranatural Chizuko ini. Di antaranya, dia pernah nemuin tambang batu bara Manda di kota Omuta, prefektur Fukuoka, atas permintaan Mitsui Kome Kaisha. Chizuko pun dapat hadiah 20.000 yen dari itu. Nilainya sekarang itu sekitar 200 juta rupiah ya kalau nggak salah. Selain itu dia juga mengklaim pernah nebak posisi cincin yang jatuh di lautan. Pernah juga nebak dengan benar jumlah serangga di dalam kulit kayu. Dan mengklaim bisa nyembuhin penyakit medis cuma dengan usapan tangan aja. Karena Chizuko mulai terkenal, ada banyak peneliti yang kemudian skeptis mau nyelidikin kekuatannya. Salah satunya Profesor Tomokichi Fukurai. Profesor Fukurai ini percaya kalau Chizuko tuh emang punya kekuatan supranatural. Jadi dia ngajuin eksperimen supaya orang-orang yang ngeraguin kekuatan Chizuko akhirnya bisa percaya juga. Ada beberapa percobaan yang berhasil dan gak sedikit juga yang gagal. Dan selama percobaan itu, Chizuko selalu berbalik badan buat bisa nebak ramalan itu. Orang-orang pun mulai bertanya-tanya, apakah dia beneran punya kemampuan atau cuma sekedar trik sulap aja? Karena banyak orang yang ragu, akhirnya Chizuko gak mau lagi ngelanjutin eksperimen. Entah apa alasannya. Gak lama kemudian dia bunuh diri dengan meminum potasium dikromat dan meninggal keesokan harinya di usia 24 tahun. Rumornya dia bunuh diri karena masalah finansial ayahnya. Sedangkan sumber lain mengatakan dia bunuh diri karena gak kuat ngadepin tekanan media soal kekuatannya itu. Nah, kemampuan Chizuko di bidang supranatural inilah yang jadi inspirasi Koji Suzuki buat bikin karakter Sadako. Kisahnya Chizuko sama Shizuko agak mirip. Walaupun Chizuko nggak gentayangan dan menuntut balas, tapi ada lagi satu kisah yang mirip itu. Kisah Okiku. Bisa dibilang inilah asal mula kisah hantu sumur yang jadi legenda. Kisah Okiku ini dipercaya terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, tepatnya pada masa samurai Jepang. Okiku, seorang wanita cantik, kerja sebagai pelayan di sebuah kastil dan punya tuan bernama Tesan Aoyama. Tesan Aoyama ini suka sama Okiku dan pengen jadiin Okiku sebagai kekasihnya, tapi ditolak. Karena marah, Tesan Aoyama nyusun rencana licik buat dapetin Okiku. Dia kan punya 10 piring yang mahal nih. Dia nyembunyiin salah satu piring itu dan nuduh Okiku nyolong piring dia. Gak main-main, hukuman buat pencuri zaman itu adalah dieksekusi dan disiksa. Apalagi mencuri ke samurai. Udah banyak yang tahu sih, tapi buat yang belum tahu, FYI, para samurai di zaman dulu itu sangat tinggi kedudukannya di bidang politik dan sosial masyarakat. Sedangkan Okiku tuh cuma pelayan biasa. Aoyama bakal nyelamatin Okiku kalau Okiku mau jadi kekasihnya. Tapi Okiku masih nolak. Akhirnya Aoyama buang Okiku ke dalam sumur dan membiarkannya mati di sana. Di salah satu versi cerita, Okiku sendirilah yang menjatuhkan diri ke dalam sumur karena gak punya pilihan lain. Nah, cerita gak berhenti sampai di situ. Arwah Okiku jadi arwah pendendam dan tiap malam dia merangkak keluar dari sumur lalu mendatangi Aoyama. Aoyama lama-kelamaan jadi gila gara-gara hal itu. Orang-orang sekitar kastil itu juga dengar Okiku tiap malam menghitung jumlah piring-piring yang dulu dia dituduh curi. Dia menghitung dari 1 sampai 10, tapi karena piringnya hilang 1, makanya hitungannya hanya sampai 9. Nah, ada sebuah sumur yang terletak di sekitar kastil Himeji, prefektur Hyogo, Jepang. Orang-orang lokal menamakan sumur itu sumur Okiku, dan dipercaya itulah tempat Okiku dulu dimasukkan. Kalian bisa cek di Google tentang keberadaan sumur itu. Itulah dia asal mula Sadako dan ternyata terinspirasi dari cerita rakyat Jepang Okiku dan kisah nyata Chizuko Mifune. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, please do correct me if I'm wrong di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau di-request, boleh juga komen. Kalian bisa cek video-video aku lainnya. Geek Relia, Paradox Strip, dan Tiket Mimpi semuanya udah aku masukin di playlist, udah aku kategoriin.
As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Kalian bisa tanya dokter buat lebih jelasnya sindrom insensitivity.